Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS dari rancang visual portofolio, yaitu ringkasan dari workbook, kemudian apa itu role model, dan hasil progres saat ini yang saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan hal-hal tersebut. Yang pertama ada insight dari workbook, yaitu ini merupakan ringkasan dari workbook yang telah saya isi. Jadi di sini saya menjadikan beberapa poin. Yang pertama yaitu shower with your strength. Di sini shower with your strength merupakan cara kita mengetahui kekuatan diri sendiri. Seperti kita ini mempunyai kekuatan seorang pemimpin, kemudian kita mempunyai kekuatan yaitu bisa berteman dengan banyak orang, seperti itu. Kemudian yang kedua ada weaken your weakness. Di sini yang saya simpulkan yaitu mengelola dan memanage kelemahan semampu mungkin. Contohnya saya sendiri mempunyai kelemahan seperti selalu menunda waktu, kemudian juga bermalas-malasan, dan mungkin dari weekend dan weakness ini kita bisa mengontrol itu semua dan meminimalisir dari kelemahan itu. Kemudian nomor tiga ada tap into your values. Di sini saya memilih beberapa nilai dari diri saya, seperti contohnya ada cinta, kemudian ada humor, dan ada kekuatan, dan lain sebagainya. Dan di sini contohnya saya mengambil cinta itu seperti ketika saya melakukan aktivitas, saya dasari dari hati, dari keikhlasan, dan itu merupakan sebuah cinta dari sebuah aktivitas yang saya kerjakan untuk meningkatkan nilai hidup saya dan nilai karakter dan personality saya untuk profesi, bisa untuk profesi dan untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada pursue your passion. Di sini berhubungan dengan passion dan apa yang ingin kita kerjakan. Di sini saya mempunyai passion yaitu membuat desain, dan ketika saya mendesain dan desain saya dipakai seseorang atau bermanfaat, di situ saya merasakan kesenangan, dan akhirnya desain saya buat sebagai passion, saya ambil sebagai passion dan hal yang ingin saya kerjakan. Lalu ada yang terakhir ada di sini ada tujuan hidup atau bisa disebut define your purpose. Ini saya mempunyai tujuan hidup untuk selalu mengalir dalam kehidupan, jadi saya melakukan aktivitas dengan sebaik mungkin setiap hari, dan besoknya harus lebih baik dari hari kemarin. Seperti itu. Kemudian capaian untuk beberapa tahun yang ke depan, yaitu saya ingin seperti membuka studio sendiri, kemudian saya ingin bekerja di studio besar, dan untuk keseluruhan workbook sendiri merupakan refleksi diri, kita ini siapa, mau kemana, kemudian inginnya seperti apa, kayak gitu. Kemudian di sini ada role model. Role model merupakan sebuah acuan atau sebuah didikan dan mungkin penyemangat untuk membuat karya dengan mencontoh atau menginspirasi orang tersebut. Kita bisa disebut kita ingin menjadi orang tersebut, seperti itu. Contohnya di sini saya mencontoh Pak Faris yang pernah membuat logo Sivalang Heritage. Kemudian yang di nasional ada Inam Ridwan, seorang desainer dari Jakarta, ya, bekerja di Thinking Room. Dia salah satu perancang logo dari ADGI. Lalu yang ketiga ada William Peterson, role model internasional. Dia seorang reviewer logo-logo besar. Kemudian dia seorang artis dan dia seorang logo designer juga. Dia mempunyai channel YouTube yang membahas pembuatan logo-logo desain yang pernah dia buat dan review logo besar yang pernah dia sampaikan di akun channel YouTube-nya. Lalu kemudian yang terakhir, progres yang saya kerjakan sampai saat ini, yaitu ada dua. Yang pertama ada progres regional dan ada progres nasional. Yang pertama, regional ini ada Tukulen. Tukulen ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kuliner minuman, yaitu es air kelapa atau bisa disebut es degan. Beliau mempunyai usaha ini dan membutuhkan sebuah logo, yaitu logo yang merepresentasikan tentang usahanya.
Jadi di sini saya merepresentasikan logo tersebut berupa pohon kelapa yang identik dengan Hexagon itu sendiri. Ini saya menggunakan metode desain sprint, yaitu yang hari pertama saya mapping, yaitu wawancara dulu, menggali data-datanya sampai mendapatkan beberapa insight, dan langsung brainstorming hari itu juga setelah wawancara. Lalu hari kedua saya membuat sketsanya, dan hari ketiga saya memilih hasil sketsa untuk dijadikan prototype atau jadikan digitalisasi. Kemudian hari kelima logo tersebut sudah jadi. Nah, ini prosesnya ada sketsa, ini dari kedua, kemudian dari kedua dan hari ketiga, hari keempat saya digitalisasi, dan hari terakhir udah komprehensif dan logo siap dipakai. Lalu di nasional, di sini ada proyek saya yaitu Bedakan. Bedakan ini merupakan program dari ADGI dan kolaborasi dengan Kemenparekraf. Program ini merupakan program untuk membantu UMKM dari desain kemasan. Bedakan merupakan kepanjangan dari Beda Desain Kemasan. Sudah memasuki fase keempat di Pulau Samosir dan Toba. Ini merupakan salah satu produknya, yaitu Denato. Denato ini merupakan produk specialty coffee yang fokus pada kopi Arabica. Kopi Arabica ciri khas dari Pulau Samosir. Kemudian nama Denato ini juga ada filosofinya sendiri, yaitu dari 3 tungku, dan singkatan dari filosofi Batak, yaitu Daliana Tolu. Kemudian saya sama untuk proses desainnya, yaitu menggunakan desain sprint. Kemudian untuk sketsanya saya lakukan di hari kedua, dan di hari ketiga udah proses digitalisasi sampai komprehensif dari terakhir, karena dibedakan ini waktunya cukup singkat, yaitu hanya 2 minggu sampai jadi. Jadi 1 minggu untuk riset dan desain sprint ini, kemudian minggu kedua sudah jadi dan siap dipakai hasil logonya. Sekian penjelasan dari saya terkait UTS tentang visual portfolio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.